셋, 별. Lanjutan dari cerita sebelumnya. Setelah kejadian malam itu, Bu Imas gak bisa tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, dia selalu kebayang potongan daging yang dipotong Ujang malam-malam, bau amis yang tajam, dan ratusan tikus yang berdatangan entah dari mana. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Paginya, dia mau lapor ke Pak RT, tapi ditahan sama suaminya. Jangan asal nuduh, masih belum ada bukti. Nanti bisa bahaya, katanya khawatir. Bu Imas pun akhirnya cuma berdoa, tapi ternyata Tuhan bergerak lebih cepat. Hari itu cuaca mendung, angin kencang berhembus sejak siang. Langit gelap seperti pertanda buruk akan datang. Gerobak Ujang tetap mangkal seperti biasa. Ujang tersenyum, tetap ramah, menyapa pembeli. Tapi ada yang berbeda. Bau dari kukusannya makin kuat. Bukan harum dan gurih, tapi bau anyir dan amis menusuk. Orang-orang mulai ragu membeli. Ada yang cium-cium tusukannya, lalu batal makan. Tapi tetap ada yang nekat membeli. Salah satunya Pak Gito, tukang ojek kampung. Dia lapar dan gak terlalu peduli. Yang penting kenyang lah, katanya sambil makan 2 tusuk sekaligus. 1 jam kemudian, Pak Gito mendadak muntah darah di pangkalan. Badannya kejang-kejang, matanya putih keluar, dan mulutnya seperti berbisik sesuatu. Dia dilarikan ke puskesmas, tapi belum sempat dapat pertolongan, Pak Gito meninggal dunia di dalam mobil warga. Sontak kampung pun gempar. Berita menyebar sangat cepat, dari mulut ke mulut, dari grup WhatsApp RT sampai masuk ke status-status warga. 3 orang warga yang sempat beli dimsum seminggu terakhir ikut tumbang. 2 anak kecil muntah darah. 1 ibu hamil keguguran tanpa sebab. Semua pernah makan dimsum Ujang dalam sepekan terakhir. Ujang sendiri tetap diam, gak menunjukkan rasa bersalah. Tapi dia jadi lebih tertutup. Gerobaknya tak lagi keliling, hanya mangkal di pojokan gelap dekat gang. Kadang malam-malam terdengar suara kukusan menyala tanpa ada siapapun. Sampai akhirnya malam Jumat, warga sepakat menggerebek rumah Ujang, ditemani ketua RT dan beberapa warga. Mereka datang dengan sopan tapi tegas. Pintu rumah dibuka perlahan. Ujang menyambut dengan mata sembab dan wajah pucat. "Ada apa, Pak RT?" Suaranya pelan, serak seperti habis menangis. Pak RT mencoba bicara hati-hati, tapi tiba-tiba dari belakang rumah tercium bau busuk yang sangat kuat. Salah satu warga langsung muntah di tempat. Mereka pun masuk dapur, dan saat itulah mereka menemukan hal paling mengerikan dalam hidup mereka. Di sana, di atas kompor besar, berdiri kukusan logam yang masih menyala. Saat dibuka, isinya bukan dimsum, tapi bangkai tikus besar yang sudah dicampur adonan putih. Di sebelah kukusan ada ember berisi kulit tikus. Ekornya masih utuh dan di dinding dapur ada cap jari kecil warna hitam, seperti bekas tangan hewan. Banyak, ada puluhan. Semua warga mundur, bahkan Pak RT sampai jatuh terduduk. Seseorang langsung menelpon polisi.
Dan Ujang, dia cuma duduk di pojok dapur, memeluk lutut dan terus menggumam pelan. Dimsumku laris kan? Mereka suka, mereka semua suka. Matanya kosong, di pipinya mengalir air mata. Tapi yang membuat semua orang mengeri, dari bawah kukusan keluar uap putih berbentuk kepala tikus. Setelah penggerebekan malam itu, Ujang diamankan polisi. Namun karena tidak kooperatif dan menunjukkan gejala gangguan mental berat, ia dilarikan ke rumah sakit jiwa untuk observasi. Warga kampung masih diliputi ketakutan. Gerobak Ujang dibakar warga di depan pos ronda. Tapi sejak hari itu, kampung tidak lagi tenang. Malam-malam sering terdengar suara kukusan mendesis dari kejauhan. Kadang ada bau anyir muncul dari gorong-gorong, walau sudah ditutup rapat. Dan beberapa warga yang dulu langganan berat dimsum Ujang mengaku sering mimpi buruk. Di rumah sakit jiwa, Ujang tak berbicara sepatah kata pun. Matanya kosong menatap langit-langit kamar. Tapi suster penjaga melaporkan hal-hal aneh. Suatu malam Ujang mengalami kejang. Tubuhnya panas tinggi, tapi yang aneh, perutnya menggembung seperti penuh sesuatu. Saat dokter datang, tiba-tiba dari mulut Ujang keluar darah hitam yang kental, disusul seekor tikus mati yang sudah membusuk dari tenggorokannya. Para perawat menjerit, ruangan seketika kacau. Mereka semua kaget. Dan tepat pukul 2 dini hari, Ujang dinyatakan meninggal dunia. Setelah kematian, jenazah Ujang dikembalikan ke kampung. Tapi tak ada satupun warga yang mau menyentuhnya. Bahkan keluarga jauh pun menolak mengurus. Akhirnya jenazahnya dikubur oleh petugas pemakaman umum, tanpa doa, tanpa pelayat. Kuburannya berada di pojok makam, dekat pagar. Tapi sejak itu, para peziarah mengaku sering mencium bau dimsum terbakar di sekitar sana. Beberapa kali warga melihat gerobak biru berasap melintas di dekat kuburan, lalu hilang begitu saja. Kampung itu perlahan tenang kembali, tapi warga tak pernah lupa kejadian itu. Satu pelajaran besar mereka ambil: sekali kau menipu orang dengan makanan haram, maka yang masuk ke tubuh mereka bukan hanya dosa, tapi kutukan. Dimsum murah boleh jadi nikmat, tapi kalau dagingnya berasal dari bangkai tikus, maka azabnya bukan cuma datang di dunia, tapi bisa menunggu di alam kubur.